oleh ribuan orang di sepanjang jalan. Ribuan orang berkumpul di area Tugu Lengkung Gading untuk menyaksikan dan mengantar kepergian Pakubuwono XIII. Melintasnya jenazah almarhum Pakubuwono XIII melalui gapura tersebut menjadi simbol bahwa Raja telah pamit dari Keraton Kasunanan Surakarta. Iring-iringan menggunakan kereta jenazah Pusaka Rata Pralaya. Sebelumnya, pemberangkatan jenazah Pakubuwono XIII diawali dengan doa keluarga Keraton Solo. Doa dilantunkan oleh tokoh dan ulama Keraton Solo, kemudian prosesi dilanjutkan dengan prosesi berobosan atau penghormatan terakhir. Untuk Imogiri sendiri nanti ada proses apa saja mungkin Pak? Setelah terima dari keluarga Imogiri, sebagai bupati yang mengurusi di Imogiri, kemudian di proses itu nanti dimakamkan. Kemudian tadi ada yang memakai mori putih itu tanda yang mereka bertugas. Selanjutnya kendaraan diberangkatkan menggunakan kendaraan menuju makam Raja-Raja di Imogiri, Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII tiba di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Pajimatan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu siang. Kirap tradisional dan serah terima berlangsung khidmat dan disaksikan ribuan peziarah. Jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII tiba dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Pajimatan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu siang. Ribuan warga antusias menyambut kedatangan jenazah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Raja Surakarta Pakubuwono XIII. Setelah diserah terimakan dari pihak Keraton Surakarta kepada Bupati Juru Kunci Makam Raja-Raja Imogiri, jenazah kemudian dibawa naik ke Masjid Kagungan Dalem Pajimatan Imogiri melalui 45 anak tangga. Saat jenazah disolatkan di Masjid Kagungan Dalem, masyarakat pun ikut serta mendoakan almarhum di sekitar masjid. Setelah disemayamkan dan disolatkan di masjid, jenazah kemudian dibawa naik ke lokasi pemakaman dan melalui 409 anak tangga menuju makam Raja-Raja Keraton Surakarta di makam Imogiri, Bantul yang dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari keterangan saksi dokter terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga disebabkan hantaman benda tumpul. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Air Ramo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP 834 Wakangamere, serta ibu angkat Prada Lukinamo yang hadir langsung di ruang persidangan. Kelima orang saksi ini hadir di persidangan, sementara 2 orang saksi, yaitu atas nama Dr. Rekan Dinda Bibiana Ungga selaku dokter umum RSUD Airino dan Dr. Gede Rastu Adi Mahata SPB, dokter spesialis RSUD Airino, diperiksa secara elektronik, dalam hal ini secara Zoom. Dengan demikian, dari 12 saksi yang ada di berkas telah diperiksa sebanyak 11 saksi. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga disebabkan hantaman benda tumpul serta kondisi hemoglobin rendah.
Suasana persidangan sempat menegang ketika majelis hakim men-skor sidang untuk istirahat siang. Keluarga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Sidang dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Keluarga mencari keadilan atas tewasnya Prada Luki di tangan 22 seniornya. Ibu Prada Luki histeris tidak kuasa menahan amarah atas apa yang dilakukan para pelaku terhadap anaknya. Kematian Prada Luki dianggap sebagai penganiayaan berat. Keluarga berjuang menuntut keadilan atas hilangnya nyawa Prada Luki. Keluarga menyebut ini bukan soal hukuman bagi pelaku, namun juga soal memulihkan kembali kepercayaan kepada publik. Suasana haru mewarnai ruang sidang saat Ibu Prada Luki datang bersama keluarga lainnya. Keluarga merasa lega karena kasus kematian Prada Luki memasuki tahap persidangan setelah menunggu selama 2 bulan. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpei yang menghadiri sidang kerap histeris karena tak kuasa menahan amarah. Ibu korban berharap agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru. Dan juga ini dan si Intelnya ini, si Thomas Awi itu dan satu lagi Bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Waka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Air Ramo, Kabupaten Nagekeo sebelum akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.